Potensi Indonesia menjadi negara maju. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menyebutkan beberapa potensi Indonesia menjadi negara maju. Dua, mendeskripsikan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju. Pengertian potensi Indonesia maju. Indonesia maju merupakan cita-cita besar milik negara dan masyarakat Indonesia untuk mengubah status negara berkembang menjadi negara maju dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang baik. Potensi Indonesia maju berarti terdapat kesempatan-kesempatan yang dapat merealisasikan harapan Indonesia maju menjadi nyata dengan adanya faktor-faktor pendorong yang kuat. Banyak sekali faktor pendukung yang berpotensi membawa Indonesia menjadi negara maju. Beberapa faktor besarnya seperti sumber daya alam yang melimpah, keindahan alam, dan melimpahnya hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kategori sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui: air, tanah, dan hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan dibagi menjadi hutan produksi, yang merupakan hutan yang menghasilkan bahan baku produksi seperti kayu dan rotan. Hutan lindung merupakan hutan khusus sebagai habitat asli tumbuhan dan binatang endemik yang hampir punah dengan adanya undang-undang yang melindungi hutan tersebut. Hutan konservasi merupakan hutan yang berfungsi utama meneliti dan mengembangkan pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Contoh kawasan pelestarian alam: Taman Nasional, Taman Wisata, Taman Hutan Rakyat. Sedangkan contoh kawasan suaka alam: Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Sumber daya alam tambang dibagi menjadi tiga. Golongan A atau strategis. Jenis hasil tambang strategis merupakan jenis yang digunakan untuk pertahanan negara, keamanan, serta menjaga stabilitas ekonomi negara. Golongan B atau vital. Jenis hasil tambang sering digunakan untuk memenuhi hajat orang banyak. Golongan C, industri. Jenis hasil tambang industri diperuntukkan khusus untuk kegiatan niaga. Tahapan kegiatan pertambangan. Pertama, prospeksi, yaitu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Kedua, eksplorasi, kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian yang ditemukan. Ketiga, eksploitasi, kegiatan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Keempat, kegiatan memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dengan yang tidak. Sumber daya alam kemaritiman, hasil perikanan, seperti ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan lainnya. Energi kelautan, energi gelombang, energi pasang surut, dan energi arus laut. Wisata bahari, wisata pantai, snorkeling, dan olahraga menyelam lainnya. Pengaruh sumber daya alam bagi kehidupan masyarakat. Manusia banyak melakukan kegiatan yang bergantung pada sumber daya alam untuk makan, minum, bermukim, memulai bisnis, dan banyak hal lainnya. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya air bersih untuk dikonsumsi, memasak, kebutuhan sanitasi, penggerak lahan pertanian, dan perkebunan. Manusia dapat lebih mudah mendapatkan bahan produksi peralatan untuk
didistribusikan atau diolah langsung. Perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Negara memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan sumber daya alam menyesuaikan keterbatasan produk yang ada. Perdagangan antar individu adalah dilakukan oleh siapapun kepada siapapun melalui pasar atau marketplace yang tersedia. Perdagangan antar individu dengan pemerintah. Perdagangan dalam bentuk barang atau jasa oleh seorang pada pemerintah. Perdagangan antar pemerintah, yaitu bentuk perdagangan ini melibatkan minimal dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk tujuan ekonomi tertentu. Perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pertanian dan perkebunan, tambang dan energi terbarukan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri kayu, industri pangan dan bioteknologi, industri sawit dan bioenergi. Potensi bonus demografi, peningkatan produksi ekonomi, peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan jumlah konsumsi, peningkatan inovasi dan teknologi, dan peluang investasi. Demikian video pembelajaran tentang potensi Indonesia menjadi negara maju.